Nah, kalau kita kembali ke anomali graviti kemarin, mungkin kita perlu mengenal adanya istilah anomali regional dan anomali residual. Nah, kalau dalam konteks pengolahan data, mungkin Anda kenal anomali itu ada free air anomali, ada simple Bogey anomali, ada complete Bogey anomali. Biasanya yang kita harapkan yang complete Bogey anomali, atau kalau dalam paper-paper mungkin yang umum disebutnya sebagai Bogey anomali saja. Nah, kalau yang simple Bogey ini biasanya cenderung kepada hasil pengolahan sederhana atau praktikum sederhana ya. Misalnya karena terrain correction-nya tidak lengkap, nah itu biasanya kita menyebutnya masih simple Bogey anomali. Nah, pada tataran praktis atau praktikum gitu ya. Nah, ini yang mungkin paling visible gitu ya. Nah, kalau Anda bisa sampai CBA itu akan lebih bagus. Nah, untuk studi yang free air anomali mungkin banyak kalau studinya itu orang gunakan untuk studi yang lebih dalam tentang batas antara kerak bumi dan mantel atas begitu ya. Mungkin orang akan gunakan anomali itu untuk sesuatu yang sifatnya lebih global. Nah, tetapi dalam konteks apa namanya untuk pemodelan kita perlu melakukan pemisahan anomali regional dan residual kalau kita berhubungan dengan skala permasalahan yang lebih dangkal untuk kasus eksplorasi misalkan. Untuk itu kita perlu kenalkan anomali graviti dulu. Jadi bentuk anomali gravitasi itu dipengaruhi oleh dimensi kontras densitas dan kedalaman sumber anomali. Secara horizontal, anomali sering disebut dalam bentuk sebagai wavelength ya. Kalau misalkan kita bicara sinyal, biasanya itu kita berhubungan dengan dimensi time itu dengan periode. Tapi kalau kita dimensinya adalah spasial atau jarak, ya kita biasanya gunakan istilah wavelength. Wavelength atau panjang gelombang anomali adalah ukuran dari kedalaman masa anomali. Misalkan kita tahu di sini ada bentuk sinyal seperti ini. Nah, ini kan panjang gelombangnya kurang lebih seperti ini ya, sepanjang ini. Untuk yang global, meskipun di sini juga ada panjang gelombang yang sifatnya lebih lokal atau lebih pendek begitu. Nah, biasanya peta anomali gravitasi Bogey berisi anomali superposisi dari beberapa sumber, yaitu ada sumber yang relatif dangkal dan relatif dalam. Nah, kita akan menunjukkan ilustrasi untuk karakteristik itu yang kita sebut sebagai anomali regional dan anomali residual. Nah, anomali regional itu cenderung biasanya secara kualitatif anomali regional sebagai sumber anomali yang besar dan dalam eh, sumber anomali yang besar dan dalam sehingga menimbulkan anomali yang luas, amplitudenya cukup rendah. Nah, anomali regional itu cenderung biasanya secara kualitatif anomali regional sebagai sumber anomali yang besar dan dalam eh, sumber anomali yang besar dan dalam sehingga menimbulkan anomali yang luas, amplitudenya cukup rendah. Jadi anomali yang besar ini contohnya misalkan ini ya, kalau kita belajar body tadi yang di sini, sorry, ini ada subduction zone, kemudian di sini ada kerak samudra dan kerak benua. Nah, pola anomalinya tuh angkanya besar ini kalau dari skala anomalinya, dan ini biasanya bodinya tebal dan densitasnya juga lebih besar begitu ya. Jadi ini polanya seperti ini. Jadi kalau dari pola panjang gelombangnya ini mungkin satu puncak ini kan kurang lebih ada jaraknya, bisa kita hitung berapa kilometer begitu ya. Nah, anomali long wavelength ini atau yang regional ini kita sebut ini berhubungan dengan kontras densitas yang dalam, disebut sebagai anomali regional. Anomali regional penting untuk memahami struktur skala besar kerak bumi di bawah fitur geografis utama seperti misalkan pegunungan, mid-oceanic ridge, dan zona subduksi. Nah, untuk perbandingan yang residual mungkin kita coba tunjukkan di sini.
Ya, di sini anomali residual itu penjelasannya adalah sebaliknya yang regional tadi atau anomali sisanya. Yaitu sumber anomali yang relatif kecil dan dangkal menyebabkan anomali sempit atau short wavelength yang panjang gelombang yang pendek dan relatif tajam atau spike begitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat nih karakteristiknya lebih fluktuatif dibanding yang tadi, ininya lebih pendek panjang gelombangnya dan lebih spiky begitu ya dibanding yang tadi apa yang regional. Anomali residual atau short wavelength ini disebabkan oleh masa-masa dangkal dan sebagai anomali yang mungkin menarik untuk komersial atau kegiatan eksplorasi atau eksploitasi. Contohnya misalkan di sini saya gambarkan bentuk seperti ini, mungkin representasi dari body-body cekungan di kedalaman yang dangkal, relatif dangkal dibandingkan yang anomali regional tadi. Atau misalkan ada intrusi yang dangkal itu juga bisa. Nah, pengetahuan geologis itu sangat penting untuk menafsirkan anomali residual kita. Jadi, ada peta geologi nanti itu akan kita korelasikan kalau dengan gravity ini dengan anomali residual. Karena sifatnya yang peta geologi relatif lebih dangkal. Kemudian, poin berikutnya, anomali dengan short wavelength mungkin disebabkan oleh benda-benda mineralisasi dekat permukaan dan aktivitas yang dekat permukaan. Anomali dengan short wavelength di cekungan sedimen mungkin berkaitan dengan struktur yang terkait dengan reservoir dan minyak bumi atau gas alam begitu ya. Nah, sebagai perbandingan dari dua gambar tadi mungkin saya tunjukkan ini. Nah, misalkan kalau kita punya skalanya ini, nah kedalaman ini misalkan 10 kilometeran, yang ini 1 meter, dua gambar ini kan tadi sudah kita jelaskan ini berkaitan dengan regional dan residual. Dan residual. Kalau kita perhatikan yang panah warna pink ini kisarannya panjang gelombangnya misalkan ini saya perkirakan kasar sekitar 20 km untuk setengah lambda atau lambdanya adalah 40 kilometeran misalkan. Ini ilustrasi ya. Jadi ini tidak pasti untuk angkanya tapi ini ilustrasi dari model. Nah, dari sini misalkan panjang gelombangnya ini adalah 7 km seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa panjang gelombang yang angkanya seperti ini berhubungan dengan kedalaman yang relatif lebih dangkal dibandingkan yang regional yang angkanya seperti ini. Itu ilustrasi yang mudah-mudahan secara kuantitatif bisa diperhatikan mungkin untuk membantu pada saat nanti melakukan pemodelan. Nah, anomali yang akan kita modelkan di gravity yang sampai seperti ini, ini kan tadi contohnya untuk yang magnetik, ini kita bicaranya untuk yang kasus yang residual. Mungkin saya coba bawa gambar ini karena ini masuk ke pemodelan juga. Nah, mungkin gambar ini saya coba bawa ke bawah sini ya. Oke.